Tuhan mengurapi kita, memimpin kita. Nah sekarang apa sih arti pengurapan? Sederhananya dari saya adalah satu anugerah atau satu kekuatan atau satu kemampuan khusus, ya, kemampuan khusus atau apa yang ada di Tuhan itu diberikan kepada kita untuk satu tujuan, untuk satu tujuan. Artinya ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Nah buat kita jemaat di tempat ini, tahun 2024 ini adalah tahun yang luar biasa. Dan saya mau katakan akan ada gelombang besar, baik itu gelombang berkat, baik juga itu gelombang persoalan dan segala turunannya. Maka saudara, kita perlu urapan Tuhan supaya kita mampu. Dan saya percaya kalau dunia berkata tahun ini tahun yang berat, tahun yang penuh dengan masalah, buat kita anak-anak Tuhan semua itu boleh ada, tapi bersama Tuhan diubah menjadi tahun yang penuh berkat. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara ya. Maka itu mari memperkuat kepercayaan kita. Perkuat kepercayaan saudara kepada Tuhan. Nah contoh, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Israel, kita sudah tahu, maka Tuhan mempersiapkan yang namanya Musa. Dilatih, dididik, lalu tepat waktunya urapan itu bekerja. Tuhan pakai Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kenapa harus keluar dari Mesir? Karena gelombang masalah besar terjadi di Mesir. Mereka diperbudak, mereka dianiaya, dan orang Israel berseru-seru kepada nama Tuhan. Yang kedua, apa yang kita kisah para hakim-hakim, ya. Contoh pertama, Simpson. Tahu Simpson? Samson. Bukan Simpson Sianturi. Ya, dia dipakai Tuhan menjadi hakim-hakim untuk membela umatnya Israel dan mengalahkan Filistin. Gideon sama. Israel dijajah, Israel diperbudak, Israel dianiaya. Lalu waktu mereka mulai berbalik kepada Tuhan, Tuhan memberi penyelamatan. Tuhan memilih Gideon, Tuhan mengurangi Gideon. Maka saudara kalau pelajari siapa Gideon, dikatakan dia bagian terkecil dari yang ada di Israel. Bahkan di tengah keluarganya dia yang bontot. Kalau di Israel itu yang sulung itu lebih dominan. Biasanya kalau mau dipakai A, dipakai B, Tuhan pilih yang sulung. Tapi Gideon ini dari segala ukuran dia paling kecil. Bukan juga satu suku yang hebat, tapi Tuhan pilih dia untuk menyelamatkan Israel. Saudara, kalau kita lihat kata kuncinya, yang pertama, ada masalah di tengah mereka. Yang kedua, mereka harus berbalik dulu kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, lalu Tuhan mencurahkan urapan. Kita lagi ada dalam gelombang masalah, semua serba tak terukur, baik dunia bisnis, baik dunia pelayanan, apapun dunianya. Apa yang gak pernah dipikirkan bisa terjadi, yang semula baik-baik bisa terjadi. Saudara, di tengah kondisi seperti ini justru kita harus berseru-seru kepada Tuhan, banyak berdoa. Makanya saya selalu mengajak jemaat ini, banyak doa, terus banyak doa. Bahkan tahun ini semua doa-doa yang sudah diberi Tuhan kita aktifkan. 6-8 bulan terakhir ini DMTD sudah off, tidak kita lakukan karena kita fokus kepada doa 6 jam. Tapi tahun ini semua kita kerjakan. Doa 6 jam jalan,
DMK jalan, DMTD jalan, live TikTok jalan. Pokoknya semua yang Tuhan beri kita kerjakan. Tujuannya untuk berseru-seru kepada Dia. Kemarin Jumat kita diberkati di tempat ini, amin saudara. Ada 20-an orang kita hadir dan kita menikmati berkat Tuhan. Saya kadang Bapak Ibu kalau udah Jumat, Sabtu, Minggu, kalau menghitung pelayanan sudah lelah duluan. Tapi selalu saya bilang, Tuhan kuatkan hatiku, tolong saya biar mampu. Nah, kita janji di hadapan Tuhan DMTD kita kerjakan, amin. Nah, Jumat ini ada di kota. Kita akan doa di kota. Nah, biasanya DMTD ini 2 sesi, tapi coba agak kita padatkan, kualitasnya kita perkuat. Dan yang mestinya 2 sesi kita adakan 1 sesi. Karena esoknya jam 5 pagi kita juga harus doa dengan EBT, Azusa Prayer Tower, walaupun secara online. Begitu itu selesai, saya juga harus ke Lipo jam 11-nya, ada lagi doa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menolong kita, amin. Nah, saya mengajak Bapak Ibu bukan untuk jadi jago-jago doa, tapi saya mengajak semua jemaat dermawan ini tujuannya untuk kita berseru-seru kepada nama Tuhan, katakan amin. Dan saya percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Maka itu Dia memberikan pengurapan kepada kita. Yang mau kasih tepuk tangan, katakan terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Nah, saya ingin memberi gambaran kepada Bapak Ibu, seperti apa sih cara kerja pengurapan ini. Nah, supaya kita ini hati-hati Bapak Ibu, supaya hati-hati. Nah, minggu lalu di ibadah pagi saya diajar Tuhan lewat satu kejadian. Jadi ibadah pertama itu begitu masuk ibadah, itu lawatan luar biasa. Begitu berjalan 15 menit, tiba-tiba masuk lagu kedua. Entah gimana, keyboard langsung ganti kunci. Langsung ganti kunci. Wah, saya merasa kacau. Nyanyi lagu kedua WL. Di sela-sela waktu saya panggil WL, karena jarak dekat. Saya bisikin, siapa yang ganti kunci? Kamu nyuruh? Apa? WL-nya ada di sini. Mana dia? Oh, di luar. Tulis. Sampai saya panggil. Saya nggak pernah seperti itu. Tanya siapa yang ganti kunci? Tahu Pak. Ya, nggak taunya setelah selesai ketahuan lah. Oh ya, musiknya. Nah, ini kalau masih pakai otak itu begitu. Jadi Bapak Ibu, kita mulai harus belajar pakai hati. Karena Tuhan itu pribadi, katakan amin. Saudara, di atas ini jangan bangga dengan skillmu, nggak ada gunanya. Tapi kalau apa yang kau punya ini bisa kamu merekam-rekam hatinya Tuhan, kamu bisa nge-flow bersama Tuhan, ini yang menghasilkan sesuatu. Karena kita beribadah bukan dengan doktrin. Nah, begitu pagi itu, waduh, saya udah, kalau saya pakai bahasa dunia, stres saya. Udah tiba-tiba enak, tiba-tiba terjadi begitu. Tapi Roh Kudus gak lama memberi pengertian ini. Itulah cara kerja pengurapan. Nah, selama ini saya dikasih pengertian, urapan itu seperti udara di dalam balon. Sedikit saja balon itu bocor, segede apapun balon ini pasti akan kandas. Jadi jangan sampai bocor. Nah, kemarin saya dikasih pengertian kedua. Jadi cara pengerja kurapan itu seperti seorang yang bermain selancar. Bapak Ibu tahu selancar? Pernah main selancar?
Oke, berarti kita sama, cuma nonton. Walaupun saudara di pinggir laut, saudara ini nggak cocok untuk selancar. Nah, berselancar itu dia kan bermain dengan gelombang. Semakin besar gelombang lautnya, maka peselancar akan semakin tertangkap. Maka peselancar akan semakin menikmati, Bapak Ibu. Nah, salah satu daerah yang saya tahu itu di daerah Nias, wilayah kami, Sumatera Utara. Itu sering dipakai bule-bule untuk berselancar karena ombaknya, kalau versi kita ombaknya berbahaya. Tapi versi yang suka selancar justru itu nikmat. Jadi peselancar ini akan melihat satu gelombang, bukan semua gelombang. Dia lihat begitu ada satu gelombang besar datang, dia akan masuk di gelombang itu dan mengikuti gelombang itu sampai ke tepi pantai, sampai kandas menjadi hemburan air, butiran-butiran air. Nah, si pelancar akan menikmati arus gelombang itu. Dia akan menari-nari, akan berselancar di dalam gelombang itu. Kalau sampai dia salah gerak, nah mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan ya, maka peselancar itu akan jatuh, akan digulung oleh gelombang itu. Kandas, ya berbagai macam bisa terjadi. Nah, kemarin saya dikasih gitu. Ketika pengurapan itu turun, Bapak Ibu, kita jangan sampai salah. Sedikit salah, gelombang itu lewat. Harus sabar lagi nunggu gelombang berikutnya. Nah, saya di dalam ibadah, Bapak Ibu, begitu saya dapat satu gelombang, saya tahu ini nggak boleh dilepas. Terus sampai benar-benar ibarat peselancar itu, gelombang itu sudah kandas di tepian pantai. Artinya kita harus menunggu sampai urapan itu benar-benar selesai. Maka saudara, kalau saya di ibadah, saya akan begitu saya tahu itu dapat, saya udah nggak akan peduli kiri kanan, tidak akan peduli. Karena buat saya itu penting. Buat orang itu nggak penting, tapi buat saya itulah yang menjadi semacam vitamin rohani. Itulah yang membuat saya kuat melayani Tuhan. Nah, kemarin minggu itu saya udah nikmati gelombang besar itu. Begitu nandong, kita kan masih manusia, tegang. Waduh, ibarat peselancar jatuh di tengah gelombang, kandas. Saya sampai susah. Saya butuh satu lagu lewat dulu untuk memulihkan hati saya. Kadang-kadang saya kesel. Saya pikir begini, kalau ini pemusik juga berdoa, kalau ini WL juga nakal, maka Bapak Ibu akan menikmati gelombang-gelombang berselancar. Jadi satu gelombang kita bisa tuntaskan, masuk lagi di gelombang berikutnya, masuk lagi di gelombang berikutnya. Wow, itu indahnya luar biasa. Kalau saudara tidak ngerti apa yang saya maksudkan ini, nggak apa-apa. Berdoalah dulu sampai engkau nanti memahami. Ya, nah. Lalu untuk apa pengurapan ini? Oke, kan itu. Untuk apa? Saya akan terangkan dulu satu contoh buat saudara. Mari kita buka 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Jadi kita lihat dulu nih. Baik. Kita baca, Bapak Ibu baca dengan kuat. 2, 3 ya. Dia disuruhlah menjemput dia. Dia berdarah, matanya hingga dapat sejauh. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah berbagai bersama kita. Sama mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan membawa kau dengan masalah. Sejak hari itu dan seterusnya, lalu
sekarang coba lompat langsung ke 1 Yohanes 2 ayat 27. Bacakan 2-3 ya. Jangan keras, ulangi biar semua ngerti. 2-3 ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu diterima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu mengajarkan orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran yang benar tidak bisa disesatkan sebagaimana yang kamu mengajarkan. Demikianlah di dalam Dia. Oke. Saya bacakan yang terjemahan lain. Namun urapan yang sudah kamu terima dari Dia tetap tinggal di dalam, dan kamu tidak memerlukan orang lain untuk mengajarmu. Akan tetapi karena pengurapannya itu mengajari kamu tentang segala sesuatu. Ini kalau kita paham betapa dahsyatnya pengurapan, Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lihat cara kerjanya tadi. Sejak hari itu kita kembali ke Samuel 16 ayat 12-13. Setelah diurapi, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Kalau di 1 Yohanes tadi, urapan itu yang mengajar. Jadi kalau kita menerima pengurapan, ada sesuatu yang terjadi di hidup kita. Tapi tapinya ini menentukan. Asal kita mau, Bapak Ibu. Kita sudah mengalami 2020, contoh paling jelas. Kita nggak bisa mencipta lagu, tiba-tiba Tuhan urapi kita, lalu kita bisa mencipta lagu. Tapi kalau saya mau detail membahas, yang terjadi di 2020 itu sebenarnya hanya bomnya. Kenapa saya berkata? Saya tahu setiap orang-orang yang mengulik lagu ini, selama ini gelora itu sudah ada di dalamnya. Ngaku atau tidak, pasti itu terjadi. Cuma seperti tertahan. Tapi begitu urapan itu turun, ledakan terjadi. Ini yang dialami Daud. Waktu dia menerima pengurapan itu, dia nggak dianggap. Nggak dianggap. Karena satu, dia bontot. Kayaknya juga kelahirannya itu bukan apa itu, kelahiran yang tidak diinginkan. Mungkin isainya lupa, mabuk anggur dia, jadi hamil istrinya. Ini anak makanya agak-agak kurang di apa namanya? Ibaratnya ini anak ini ya agak jadi apa-apa ini nanti. Makanya beberapa anaknya itu kan jadi prajurit semua, dan gagah-gagah, tubuhnya tegak-tegak, cocok jadi prajurit. Begitu Daud, Alkitab berkata ia kemerah-merah, matanya indah, parasnya elok. Kira-kira seperti siapa ya? Kayaknya saya emang enggak lah. Paling enggak. Mungkin ini ya anak-anak muda, apa itu yang anak-anak muda sekarang yang sispek itu. Jadi ibaratnya itu ganteng, udah ganteng, tampan. Tapi ini bukan seorang pemimpin. Karena cantik, matanya indah. Jadi ini masih orang yang gemoy. Kalau di kota saya bilang ini mirip-mirip Marcel. Bisa nih Mas. Nah, begitu diurapi Bapak Ibu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Bapak Ibu mungkin sudah tahu cerita bagaimana dia mulai melayani rajanya, raja yang akan membunuhnya. Melayani dengan kemampuan seni musiknya. Setelah itu dia juga jadi prajurit.
Jadi saya mau katakan begini, Daud yang kemerah-merahan setelah diurapi, hidupnya meningkat. Dari kemerah-merahan menjadi gagah perkasa. Dari seseorang yang gak dianggap, dia bangkit menjadi seseorang yang dianggap. Dan puncak karirnya, dia menjadi raja bagi Israel. Jadi ketika urapan itu turun, maka ada sesuatu yang bekerja di hidup kita. Maka saya yakin Bapak Ibu, waktu kita nanti hari ini diurapi, Roh Tuhan bekerja atas kita semua. Katakan amin. Jadi urapan ini akan membantu kita menghadapi 2024 yang penuh dengan gelombang dan tantangan. Gambarannya saya dikasih rema seperti ini. Bapak Ibu tahu Rossi? Nah, jadi mau saya cerita balap. Siapa? Marquez ya. Bapak Ibu pernah nonton pebalap jatuh? Udah tahu jatuhnya pebalap? Iya. Jadi itu saya kasih gambar begini. Seorang pebalap itu, dia nggak hanya dilatih untuk cepat, tapi seorang pebalap dilatih juga untuk kecelakaan. Dia diajari. Di samping karena kecepatan bisa membunuh, maka kalau ada positif, negatifnya diajari. Makanya kalau pebalap kita lihat, ting, buak, jatuh, jarang yang patah terus. Ting, buak, jarang yang mati. Karena waktu dia kecelakaan, tas. Kalau ada lompat indah, pebalap, saya mau katakan, jatuhnya jatuh indah. Sehebat apapun benturan, dia akan berguling mengikuti hantaman. Coba kalau pebalapnya begitu jatuh, dia menahan tubuhnya pakai tangan, pakai kaki. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Patah tulang. Maka waktu dia jatuh, dia akan membuat tubuhnya lentur, mengikuti hantaman jatuh. Waktu dia mengikuti itu, maka bisa dipastikan resiko akan diminimalkan. Maka sehebat apapun dia jatuh, kita lihat tuh, udah berdiri lagi. Bukan karena perlindungan ini, ya itu membantu. Tapi yang paling utama, dia ngerti kalau jatuh apa yang harus dilakukan. Dia akan melonggarkan seluruh otot tubuhnya. Dia akan mengikuti kemana dia dilempar. Beda dengan kita. Gimana jatuhnya? Badannya melawan. Makanya begitu jatuh, yang keseleo lah, yang macam-macam. Karena waktu kita jatuh, kita melawan. Begitu jatuh, patahan pakai tangannya, wah ininya bokap. Syukur nggak patah tulang. Nah, apa yang ingin saya maksudkan dari cerita ini? Pengurapan ini akan mengajar saudara dalam situasi darurat. Situasi darurat yang terjadi di hidupmu di tahun 2024 tidak akan pernah membinasakan. Justru engkau akan semakin terlatih, katakan amin. Enggak ada hidupnya yang semua aman aja Bapak Ibu. Enggak ada. Ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita berdiri. Tapi biarlah jatuhmu jatuh indah, amin. Jangan jatuhmu jatuh membinasakan. Nah, saya dapat pengertian ini lewat urapan hari ini. Nanti engkau akan punya banyak masalah, tapi masalah ini gak akan membunuh. Justru engkau akan semakin hebat. Seorang pembalap kalau hanya teori, dia gak akan pernah ngerti. Tapi waktu sesi-sesi latihan, dia akan sering jatuh. Dari 1 kali jatuh, 2 kali jatuh, lama-lama mahir jatuh. Ada yang mau mahir jatuh? Lu gak apa-apa kalau menghasilkan uang. Itu. Jadi masalah akan
silih berganti 2024 tak apa-apa kalau membuat kita makin mahir. Tiba nanti waktu berkat, maka kita akan menerimanya 100 kali lipat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saya ya udah mirip hampir mahir jatuh lah saya. Buat saya sekarang ini masalah satu tren ya, untuk saya melihat berkat Tuhan. Contoh saya, entah kenapa Desember coba sound system kita rusak, TV monitor rusak, nggak tahu apa lagi nanti yang rusak. Bukan yang di sini, yang di kota. Puji Tuhan, TV sudah terbeli. Selain kemarin sound system udah kita turunin, sekarang lagi diperiksa. Kayaknya soundnya butuh kasih sayang, kelamaan digantung di atas. Kayaknya dia iri, kok aku nggak pernah turun. Nah, putus dia. Saudara, sound di kota itu biar sound tua, tapi itu merek Bose zaman dulu paling populer. Begitu kemarin dicek Pak Nepo, bagian intinya tidak ada yang rusak. Cuman yang namanya bagian pendukung, ada yang namanya solderan, ada yang namanya lain-lain putus. Jadi dia butuh waktu. Makanya nih saya lihat kayaknya nih sound diperbaharui, ada maksud Tuhan. Ini belum datang, tapi saya yakin masalah-masalah ini nih Tuhan sedang menunjukkan sesuatu. Jadi buat saya begitu mati nggak ngomong lagi, lah kurang ajar ini kok, udah nggak tahu, udah ada duit rusak lagi. Buat saya ini kira-kira mau apa? Jangan-jangan mau rekaman tahun ini. Mana nih ketua rekaman ini? Ini nggak tahu kenapa ini mati suri, bus hilang. Tapi ucap nggak digarap, ada lagu barunya kan? Nggak ada. Coba ya, kita nggak ada gairah, betul ya? Kayaknya mungkin entah kenapa lah kita nggak bergairah, saya nggak tahu. Lihat aja siapa yang dapat lagu baru kita rekam, nggak ada. Saya sendiri pun kok kayak nggak ada ya. Nah, jangan-jangan ini udah Tuhan bilang gini, terlalu enak mereka tidur, rusak dulu nih sound. Jadi buat saya masalah, jangan-jangan Tuhan lagi ngajarin sesuatu. Jadi saudara ketemu masalah 2024 dengan urapan ini, nanti saudara tahu, oh nggak ada lagi yang maki-maki Tuhan, Bapak. Nggak ada. Karena kejatuhan kita akan anggap menjadi satu pelajaran. Tapi kalau jatuhmu nggak jatuh cantik, runyam, kata orang Medan. Tapi kalau jatuhmu jatuh sudah terlatih, engkau akan menikmati. Paling ya begini, bangun lagi, balapan lagi, kira-kira seperti itu. Yang mengerti katakan apa? Perlu kencang kali lebar lagi? Saya yakin saudara sudah